Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 Bootcamp Accessibility Suarez akan mempresentasikan hasil accessibility audit kami ke website MRT Jakarta. Di kelompok 2 ini ada aku, Nadija dari Pathway UX Writer, Halo, aku Hashemi untuk Pathway Web Developer. Halo, aku Alzidan dari Pathway UX Researcher. Halo, aku Aira dari Pathway UX Designer. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mulai dari background kenapa kita memilih MRT Jakarta untuk kita audit, lalu bagaimana proses auditnya, bagaimana hasil auditnya, dan juga kesimpulan dan saran untuk pihak MRT Jakarta. Lanjut. Oke, pertama-tama kita tahu bahwa transportasi itu adalah hak asasi warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya warga negara yang memiliki disabilitas. Nah, di Jakarta, salah satu transportasi yang paling umum untuk digunakan adalah MRT Jakarta. MRT Jakarta ini memiliki website yang dimana kita bisa melihat informasi-informasi penting seperti jadwal, rute, atau kios yang ada di stasiun MRT. Oleh karena itu, kita ingin memastikan bahwa website MRT Jakarta bisa diakses oleh banyak orang. Nah, untuk memastikan hal tersebut, kita akan mengaudit website MRT Jakarta berdasarkan standar kriteria WCAG 2.2. Oke, untuk proses auditnya itu, website MRT Jakarta itu sudah memenuhi 55 prinsipal WCAG yang level A dan juga level AA. Secara garis besar, ada 4 tipe prinsip WCAG. Yang pertama itu perceivable, yaitu apakah website MRT Jakarta itu bisa diinderakan oleh berbagai macam indera. Lalu yang kedua, apakah website MRT Jakarta itu operable atau bisa digunakan. Lalu yang ketiga, kita juga ingin memastikan apakah website MRT Jakarta itu understandable atau mudah dimengerti. Dan yang terakhir itu adalah robust, yaitu memastikan bahwa website MRT Jakarta itu bisa diakses oleh berbagai macam assistive technologies. Ya, untuk audit kali ini kita menggunakan dua metode. Yang pertama itu automated scanning. Kita menggunakan plugin Wave dan ARC Toolkit di Google Chrome. Dan yang kedua itu kita juga melakukan manual testing dengan cara menavigasi website MRT Jakarta menggunakan keyboard dan juga menggunakan screen reader yaitu VoiceOver untuk macOS dan iOS dan juga NVDA untuk Windows. Tapi di kesempatan kali ini kita hanya membatasi auditnya itu ke halaman utama MRT Jakarta karena keterbatasan waktu. Lanjut. Selain kedua metode tersebut, kita juga sempat melakukan user testing ke satu teman netra. Kita sempat meminta feedback dan berdiskusi terkait experience yang dialami oleh Kak Taufik, teman netra yang menjadi partisipan testing kali ini untuk menilai bagaimana experience yang beliau rasakan di website MRT Jakarta. Dari isu-isu yang kita temukan, itu kita akan menilai seberapa besar dampak isu tersebut ke experience yang user alami. Jadi kurang lebih itu ada 3 tingkatan severity rating dari yang low atau konten itu susah untuk eh, konten itu tidak bisa diindahkan atau operable, lalu sampai ke medium dan juga high yang dimana user akan menyerah atau tidak bisa mencapai task yang ingin dilakukan. Lanjut. Aku akan lanjutkan dari hasil pengujian yang telah kami lakukan dengan metode yang tadi sudah disebutkan. Kami menemukan ada setidaknya 19 prinsipal atau 19 prinsip yang ternyata memiliki isu, 17 prinsip yang telah lewat atau pas atau tidak ada isu sama sekali dalam website MRT Jakarta, dan juga 19 prinsipal yang tidak applicable untuk aplikasi websitenya, sorry, untuk website MRT Jakarta. Nah, dari 19 prinsip ini, kami menemukan ada 50 isu setidaknya yang mungkin akan bisa dibenahi oleh MRT Jakarta. Nah, untuk yang prinsip-prinsip yang sudah sesuai dengan kriteria WCAG, itu ada beberapa, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada setidaknya 17. Ini adalah daftarnya. Next. Ya, dan ini adalah isu-isu yang telah kami coba kategorikan berdasarkan dengan skala severity yang tadi sudah dijelaskan.
Jadi ada 18 isu yang kategorinya itu high, yaitu di mana tidak kontennya sulit untuk dipahami, tidak bisa dinavigasikan oleh user, sehingga berpotensi menjadi major blocker ya. Jadi mereka pengguna tidak bisa mengoperasikan dan juga tidak bisa mengindrakan komponen-komponen atau konten tersebut. Kemudian untuk skala medium ada 19 isu, di mana 19 isu ini adalah konten-konten yang tidak dapat dipahami, namun hanya sedikit terkendala dalam menggunakan komponen atau konten tersebut. Jadi masih pada tahap wajar, di mana operable antara inoperable dan unperceivable, atau di saat diindrakannya itu tidak terlalu begitu parah gitu ya. Nah, untuk yang low itu kontennya sedikit membingungkan. Nah, dan juga mungkin kendalanya masih di bawah standar medium, di mana itu masih cenderung eh, oke untuk bisa digunakan oleh pengguna gitu ya. Dan itu jumlahnya ada 13 isu. Boleh lanjut? Nah, dari pengkategorian tadi, kami juga coba kategorikan berdasarkan dengan prinsip PUR tadi, yaitu perceivable, operable, robust, dan understandable. Nah, dari keseluruhan 50 isu itu, yang kami temukan, isu terbanyaknya itu ternyata ada pada prinsip operable, di mana 42% itu isunya karena operable. Nah, ini dampaknya adalah pada pengguna itu akan berdampak untuk menavigasikan website, baik itu menggunakan keyboard atau juga menggunakan assistive technology. Lanjut. Nah, dari pengkategorian tersebut tadi yang sudah dikategorikan berdasarkan skala severity dan juga berdasarkan dengan prinsip POR tadi, dari keseluruhan 50 isu, kami menemukan 3 isu yang paling banyak terjadi di websitenya MRT Jakarta. Yang pertama ada focus visible, jumlahnya sekitar 10 isu. Non-text content ada 8 isu yang menjadi temuan buat kami. Lalu yang terakhir ada labels or instruction yang ada jumlahnya itu 4 gitu. Lanjut. Oke, kita masuk ke evidence testing di sini dengan dimulai dengan prinsipal fokus visible yang memiliki impact indikasikan kepastian untuk menavigasikan website tanpa mengetahui bagian mana yang sebenarnya bisa diklik atau eh, fokusnya itu sedang ada di mana. Berikutnya prinsipal non-text content dengan impact medium, di mana pada website homepage di MRT itu sendiri memiliki beberapa decorative image yang diberikan alternatif teks dan juga ada functional image yang tidak memiliki alternatif teks. Contohnya pada logo MRT yang berfungsi sebagai button untuk kembali ke halaman utama atau beranda yang tidak memiliki alternatif teks yang sesuai. Kemudian ada icon close yang tidak memiliki deskripsi teks atau alternatif teks. Kemudian ada icon search yang tidak memiliki deskripsi teks. Dan juga ada icon bahasa seperti pemilihan bahasa dari Indonesia ke Inggris, di mana oleh screen reader itu hanya terbaca ID. Di sini juga responden difabel juga sempat mengeluhkan bahwa hanya terdengar ID saja oleh screen reader, sehingga eh, pengguna atau responden difabel tidak mengetahui button itu fungsi untuk apa. Kemudian principal labels or instruction dengan impact high, di mana label dari field tidak terikat pada field, sehingga pengguna screen reader tidak mengetahui fungsi dari field tersebut. Seperti pada input field dari ke serta waktu berangkat yang tidak programmatically associated dengan label yang ada di atasnya. Di mana kalau kita fokus ke dari input field dari screen reader hanya akan membacakan pilih stasiun, namun tidak memberikan konteks apa untuk pilih stasiun itu sendiri. Masuk ke principal error identification dengan impact high, di mana saat terjadi error, error message tidak programmatically associated dengan field yang mengalami kesalahan. Contohnya, misalnya kita tidak mengisi pilih stasiun pada input field ke, dan maka error message yang ditampilkan itu sendiri tidak kurang sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian prinsipal keyboard, di mana impact-nya di sini ada yang high dan juga ada yang medium. Saat dioperasikan menggunakan keyboard only,
form input dari dan ke agak sulit digunakan untuk memilih stasiun itu sendiri, namun masih ada sekiranya alternatif yaitu dengan mengetik nama stasiun. Jika memang pengguna sudah mengetahui stasiun mana yang akan dituju. Sedangkan untuk form tanggal itu sendiri sangat sulit dioperasikan dengan keyboard only dan screen reader, di mana responden difabel juga memiliki kendala bahwa screen reader tidak berhasil membaca eh, tanggal yang sudah dipilih, dan untuk eh, pemilihan tanggalnya itu sendiri cukup sulit dengan menggunakan keyboard tab, sehingga kadang juga ada gadget yang bisa eh, dioperasikan, ada juga yang kesulit juga itu. Kemudian prinsipal focus not obscured memiliki impact medium, di mana saat dinavigasi menggunakan shift tab untuk kita kembali ke atas, terdapat bagian yang tertutup navigation bar, padahal memiliki konten yang sebenarnya itu bisa dipilih, namun dari tampilan itu sendiri tidak langsung scroll ke atas sehingga tertutup oleh navigation bar yang floating itu sendiri. Selanjutnya itu prinsipal kontras minimum. Terlihat bahwa warna pada tanggal artikel itu tidak memiliki kontras yang cukup sehingga terlihat sangat menyatu dengan background pada artikel. Dan ini impactnya medium, terutama yang terdampak itu adalah orang-orang dengan low vision. Lanjut. Selanjutnya itu prinsipal fokus order. Bisa dilihat di sini ketika ada modal dan ketika modal ditutup itu fokusnya tidak langsung berada di button yang lihat rute ini, tapi user harus navigasi ulang lagi sehingga dapat menggunakan website ini. Ini juga dampaknya medium karena uh, experience-nya tidak smooth gitu ya bagi user. Lanjut. Selanjutnya itu prinsipal headings. Ketika kami melakukan automated scanning dengan tool Wave, ditemukan bahwa website MRT Jakarta ini tidak memiliki heading satu. Ini dapat menyebabkan user tidak memahami konten utama halaman yang sedang dibuka. Selain itu juga headingnya lompat ya dari H3 ke H5 dan ada beberapa section yang tidak memiliki heading. Ini impactnya medium karena meskipun uh, tidak memiliki heading satu, tapi ketika dioperasikan menggunakan Slider itu masih dapat terbaca, tapi ada baiknya setiap website itu memiliki heading satu gitu, sehingga kami memberikan impact medium. Lanjut, eh yang tadi adalah beberapa dari isu-isu yang kami temukan dan masih banyak lagi isu yang kami temukan dan selengkapnya dapat diakses di laporan Excel audit MRT Jakarta yang dapat diklik di link yang tersedia di PPT ini. Selanjutnya, baik, ini adalah rangkuman dan saran dari kami untuk website MRT Jakarta. Jadi kesimpulannya adalah website MRT Jakarta ini masih terdapat WCAG yang masih belum memenuhi standar dan masih ada isu di WCAG-nya. Adapun improvement dapat dilakukan oleh website MRT Jakarta secara bertahap. Yang pertama, kami juga sudah mengumpulkan isu-isu yang ditemukan dan isu-isu tersebut juga kami berikan rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki isu tersebut. Sehingga itu dapat menjadi langkah awal untuk peningkatan aksesibilitas website MRT Jakarta. Lalu tim MRT Jakarta mungkin juga dapat mulai dengan membuat desain sistemnya aksesibel sesuai dengan standar WCAG. Dan juga selain melakukan improvement, ada baiknya dilakukan monitoring dan audit secara berkala oleh tim website MRT Jakarta untuk menjaga standar aksesibilitas websitenya. Lanjut, ada juga catatan untuk kami berdasarkan hasil proses testing dengan teman difabel. Kami menemukan beberapa hal yang bisa jadi catatan. Yang pertama, pada saat proses testing, di website MRT Jakarta itu terdapat modal pop-up mencari jingle. Dan ketika kami melakukan observasi ke teman difabel, eh, itu pop-up itu menutupi layar, tapi teman difabel itu tidak terganggu dengan pop-up tersebut karena memang konten-konten lainnya itu terbaca oleh screen reader. Nah, ini juga berlawanan dengan asumsi kami awalnya. Kami mengasumsikan eh, bahwa pop-up tersebut akan mengganggu teman difabel karena memang tidak terbaca oleh screen reader, tapi ternyata teman difabel lancar gitu menggunakan websitenya. Hanya saja kami sebagai observer yang tidak dapat melihat apa yang dilakukan teman difabel di website karena tertutup oleh pop-up yang tidak terbaca oleh screen reader. Lalu juga ada beberapa isu yang tidak terjadi di galet tertentu. Contohnya ada
beberapa isu yang terjadi hanya di macOS atau iOS dengan menggunakan VoiceOver, tapi tidak terjadi di NVIDIA atau Windows. Itu. Lanjut. Baik, sekian presentasi hasil audit dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan jika ada masukan atau saran terkait proses audit kami untuk kedepannya itu sangat dipersilakan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya.